Gua gak bawa kopi ya. Pusing gak apa-apa nak. Iya Pak, bentar ya Pak. Nah Pak, kopinya. Oh iya nak, makasih ya nak. Setelah membuatkan kopi, Fitri dan Pak Roy pun mengobrol bersama dengan keadaan Pak Roy yang masih memikirkan tanah miliknya. Lalu, setelah cukup lama berbincang, Pak Roy akhirnya memutuskan untuk pergi mengecek tanah tersebut dan berniat mengajak Fitri bersamanya. Yalah nak, bapak pergi dulu lah cek tanah warisan tuh. Udah lama juga gak kesana. Mau ikut gak sekalian jalan-jalan? Tak usah lah Pak, soalnya banyak tugas kuliah. Oke lah, kerjain benar-benar ya. Iya Pak. Bapak pergi dulu ya nak. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Ada perang tanah BPN ini. Apa karena aku jarang kesini ya? Ih, emang pemerintahnya dada ya. Masih dengan keadaan bingung, terlihat seorang warga setempat yakni Bu RT yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi tanah tersebut. Bu RT pun pergi menghampiri Pak Roy karena sudah lama tidak melihatnya. Pak Roy, udah lama nggak kesini, gimana kabarnya? Baik Bu RT, gimana kabar Bu RT? Baik juga Pak. Oh iya Bu RT. Ini kok tiba-tiba di tanah saya ada tulisan tanah milik negara ya Bu RT? Oh iya Pak, sebenarnya ini tuh udah dari beberapa bulan yang lalu. Waktu itu ada petugas BPN datang dan langsung memasang pelang ini. Saya udah coba untuk menjelaskan kalau tanah ini tuh masih ada pemiliknya dan masih aktif. Cuman dari mereka tetap mempertegaskan kalau tanah ini tuh udah terlantar sehingga akan mereka alihfungsikan. Oh begitu ya. Emang sih saya jarang ngecek tanah warisan ini sih Bu RT. Tapi saya tidak pernah terlewat untuk bayar pajak. Jadi makanya kayak saya heran sih. Iya Pak, saya pikir tuh Bapak udah tahu karena ini udah cukup lama juga kan. Kalau untuk persoalan lanjutannya Bapak bisa langsung tanyakan ke BPN-nya langsung. Oh iya Bu, terima kasih atas informasinya ya Bu RT. Saya akan Iya, urus Pak. itu ke kantor BPN sekarang. Ya, sama-sama. Makasih ya Bu RT. Sama-sama Pak. Setelah berbincang-bincang cukup lama dengan Bu RT, Pak Roy pun izin berpamitan pulang ke rumahnya kepada Bu RT. Assalamualaikum Bapak. Iya, waalaikumsalam nak. Pak, tanahnya aman nggak? Justru itu nak, Bapak kaget kok tiba-tiba ada pelang di tanah warisan Bapak tuh ada tulisan tanah milik negara. Mana bisa gitu Pak, kan Bapak sering bayar pajak. Kalau itu berarti tanah Bapak lah. Iya nak, Bapak bingung. Kata Bu RT, memang pelang itu sudah terpasang dari bulan-bulan sebelumnya. Katanya sih tanah itu dianggap milik negara karena terbengkalai nak. Itulah Pak, Bapak kan rutin bayar pajak, itu otomatis tanah Bapak. Kok bisa seenaknya bilang itu tanah negara? Karena itu nak, Bapak pusing banget mikirinnya. Kita tidak bisa tinggal diam Pak. Ini kita punya bukti, kita harus minta pertanggungjawaban. Iya nak, Bapak juga ada kepikiran sih bakalan ke kantor BPN. Tapi kita harus tetap tenang, jangan sampai kita terbawa emosi tentang hal ini. Iya Pak, yang penting kita cari kejelasan. Bapak udah siapkan bukti-bukti belum? Belum semua Bapak siapkan, makanya Bapak pulang dulu nih. Ya udah Pak, kalau gini kita kumpulkan semua bukti-buktinya, kumpulkan sertifikat, kita langsung ke BPN. Iya nak, Bapak ikut saja. Ayo Pak, kita selesaikan ini baik-baik.
Permisi. Selamat siang, Bapak dan Mbak. Ada keperluan apa? Permisi Bu, saya Fitri dan ini Bapak saya, Bapak Roy. Kedatangan kami di sini, kami ingin menanyakan tentang perihal tanah yang dimiliki Bapak saya, yaitu tepatnya di Puraya. Di situ terdapat pelang tanah yang dimiliki negara. Baik Mbak, silakan Bapak dan Mbak duduk terlebih dahulu dan menjelaskan rincian dari Mas. Oke, terima kasih. Iya Bu, itu adalah memang tanah saya. Saya sering tetap bayar pajak kok. Namun pas kemarin saya ngecek tanah saya, tiba-tiba ada plang tulisan bahwasannya itu tanah milik negara. Saya bingung, ini kenapa ya Bu? Baik Pak, mohon informasinya, nama lengkap Bapak dan lokasi tanahnya di mana? Nama saya itu adalah Roy. Lokasi tanahnya berada di Gang Tunas Harapan, Jalan Swadaya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Baik Pak, dari data kami, tanah tersebut tercatat sebagai tanah negara. Namun perlu kami jelaskan, pemasangan plang itu bukan serta-merta. Kami sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Bapak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Karena tidak ada tanggapan atau tindak lanjut, maka sesuai prosedur tanah tersebut kami tetapkan sebagai tanah terlantar dan dipasang plang milik negara. Surat peringatan 3 kali Bu, saya tidak pernah menerima itu dan saya tidak mengetahui itu. Iya Bu, Bapak saya itu tidak pernah dapat surat peringatan. Kalaupun ada, itu kemungkinan nyasar di tempat rumah warga. Apalagi Ibu pasangnya tanpa konfirmasi pemilik. Ini rasanya tidak adil Bu. Baik Mbak, kami sudah mengikuti prosedur. Surat yang dikirim sudah sesuai dengan alamat yang ada di data kami. Dan jika surat tersebut tidak sampai ke Bapak atau Mbak, maka itu di luar kewenangan kami. Namun secara administrasi kami sudah memenuhi kewajiban kami untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Bapak dan Mbak. Tapi Bu, kalau memang saya benar-benar mengetahui ini, pasti saya datang Bu. Ini benar-benar saya tidak mengetahui bahwasanya saya sudah dikasih surat peringatan. Jadi sekarang tanah Bapak saya ini udah jelas tanah negara. Ini jelas prosedurnya cacat. Sementara Bapak saya saja sering membayar pajak. Ini membuktikan bahwasannya Bapak saya itu ada niat baik. Kami mengerti kekecewaan Bapak dan Mbak. Pembayaran PBB memang bukan bukti kepemilikan, tapi bisa menjadi salah satu bukti pendukung. Untuk masalah surat yang tidak sampai, itu biar bisa kita bahas lebih lanjut. Namun untuk saat ini status tanah tetap sebagai tanah negara sampai ada keputusan lain. Kalau begitu Bu, kami ingin mengajukan surat dan kami memiliki beberapa saksi. Ini Bu boleh dilihat untuk beberapa bukti dari kami. Jangan sampai karena hanya masalah administrasi surat ini, tanah Bapak saya hilang begitu saja. Baik Mbak, Bapak dan Mbak bisa melakukan pengaduan resmi di sini. Nanti kita akan menyelesaikan masalah ini melalui proses mediasi. Nah di sini Mbak dan Bapak bisa mengajukan bukti dan saksi-saksi serta ketidaktahuan Bapak dan Mbak terkait surat pemberitahuan tersebut. Silakan diisi dulu formulir pengaduannya ya Pak, Mbak. Baik Bu, saya isi. Saya ingin kejelasan secepatnya. Kalau begitu Bu, saya dan Bapak saya berharap sekali prosesnya ini cepat dan adil. Karena sedih rasanya Bu, kami sebagai warga kecil kehilangan tanah yang hanya karena masalah administrasi surat dan surat yang tidak sampai kepada kami. Baik Mbak, kami juga berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Silakan Bu, Pak Roy dan Pak Fitri. Jadi Pak Roy dan Mbak Fitri, ini hanya pertemuan informal. Jadi hari ini tidak ada pihak BPN, jadi Pak Roy dan Mbak Fitri bisa secara leluasa untuk bercerita kepada saya. Dan saya ingin melihat tanggapan ataupun pandangan dari Pak Roy mengenai masalah ini. Terima kasih Pak. Sejujurnya saya bingung. Tanah ini adalah tanah yang warisan dari orang tua saya, yang saya urus bertahun-tahun, yang saya tidak pernah lupa untuk membayar pajaknya. Namun ketika saya pergi ke tanah saya, tiba-tiba ada pelang yang bertuliskan tanah ini milik negara. Saya bingung Pak, saya harus bagaimana ini? Baik Pak, saya dengar Bapak sudah membayar PBB rutin. Itu poin penting sekarang. Apakah Bapak pernah menerima surat dari BPN sebelumnya? Misalnya surat peringatan atau panggilan? Tidak pernah Pak. Biasanya yang mengurus surat-surat tanah itu saya.
Tapi untuk saat ini kami memang belum ada menerima surat dari BPN, Pak. Kalaupun ada, sudah pasti kami urus, Pak. Tapi ya itulah, bapak saya tidak pernah berbohong, Pak. Bapak saya selalu jujur, Pak. Iya Pak, saya jujur. Sampai detik ini juga saya belum menerima surat panggilan apapun Pak. Tidak mungkin saya mengabaikan surat panggilan tersebut. Saya hanyalah warga biasa, tidak memiliki musuh. Apalagi surat panggilan itu dari pemerintah, tidak mungkin saya mengabaikannya Pak. Saya percaya Pak. Nah, kalau begitu apa yang Bapak harapkan dari mediasi ini? Saya hanya ingin tanah warisan ini kembali lagi kepada saya Pak. Pelan itu diturunkan. Tanah saya biar bisa diurus sertifikatnya. Apapun prosedurnya, asalkan tidak memperberatkan saya siap Pak. Kami juga tidak menuntut ganti rugi, Pak. Yang kami inginkan hanyalah keadilan. Bapak saya sudah tua. Apalagi ini adalah satu-satunya tanah yang dimiliki warisan bapak saya, Pak. Baik, akan saya catat Pak. Ada dua hal penting. Pertama, Bapak mengaku tidak pernah menerima surat. Kedua, Bapak hanya ingin tanah diakui dan diurus sertifikat. Saya akan sampaikan secara objektif ke pihak BPN nanti. Tapi saya minta Bapak dan Mbak Fitri untuk tetap tenang saat mediasi bersama. Jangan emosi dan percayakan proses kepada saya. Apakah setuju Pak, Mbak? Kami setuju Pak. Terima kasih. Kami percaya, Pak. Kami akan mengikuti sesuai arahan Bapak. Baik, sekarang Bapak Roy dan Mbak Fitri akan saya hubungi untuk 2-3 hari ke depan untuk kembali menyelesaikan masalah ini. Baik, selamat pagi Ibu Siti dan Mbak Aulia. Terima kasih sudah bersedia datang hari ini. Ini pertemuan tertutup tanpa adanya Pak Roy dan Mbak Fitri. Di sini saya ingin mendengar dari sisi BPN terhadap masalah ini. Mohon jujur dan saya terbuka ya. Baik Pak, kami siap. Menurut data BPN, tanah tersebut sudah dikirimi 3 surat peringatan. Bisakah dijelaskan bagaimana prosedur pengirimannya? Apakah menggunakan surat tercatat atau biasa? Jujur Pak, kami menggunakan surat biasa melalui kantor pos, bukan surat tercatat, karena secara internal untuk peringatan awal tidak diwajibkan tercatat. Namun kami menyadari resikonya surat tidak sampai. Saya lihat di sini ada titik lemah prosedur. Lalu apa harapan BPN dari mediasi ini? Kami tidak ingin memperpanjang sengketa. Pada prinsipnya, jika Pak Roy bisa membuktikan pemasangan fisik dan itikat baik, kami bersedia memfasilitasi program PTSL. Tapi, kami juga harus menjaga kredibilitas prosedur. Jika kesalahan ada pada metode pengiriman surat, itu bisa dijadikan pelajaran. Namun, kami tidak bisa begitu saja mengakui klaim atas tanah tersebut. Jadi intinya BPN bersedia menurunkan plang asalkan ada komitmen dari Pak Roy untuk segera mengurus legalitas. Betul Pak, bahkan kami bisa membantu prosesnya asalkan Pak Roy kooperatif. Baik, lalu bagaimana dengan pernyataan Pak Roy bahwa beliau tidak pernah menerima surat? Apakah BPN bersedia mengakui adanya kelemahan prosedur? Kami bisa mengatakan bahwa secara administrasi kami sudah menjalankan kewajiban kami. Tapi kami akui bahwa penggunaan surat biasa memang memiliki resiko. Untuk mediasi ini, kami tidak mempersoalkan ketidaktahuan dari pihak Pak Roy. Kami anggap itu sebagai kegagalan dalam komunikasi dan bukan kesengajaan dari Pak Roy sendiri. Itu sikap yang bijak. Terima kasih Ibu Siti dan Mbak Aulia. Saya akan merangkum poin-poin penting ini nanti dalam mediasi bersama. Saya minta Ibu Siti dan Mbak Aulia juga tetap tenang dan tidak terpancing emosi saat nanti Mbak Fitri mungkin bicaranya agak keras. Apakah setuju? Setuju, Pak. Untuk itu saya perlu waktu 3-4
2 hari untuk menjadwalkan kembali pertemuan antara Ibu Siti dan Mbak Aulia kepada pihak Pak Roy dan Mbak Fitri. Baik Pak Rahman, kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat pagi. Mari kita duduk di sini. Baik, sekarang kita dengarkan keterangan dari saksi Mbak Mei. Dipersilakan. Iya Pak, saya sebagai RT di daerah tersebut mengetahui bahwa tanah itu memang milik Pak Roy seutuhnya. Kemudian terkait surat yang masuk dan dikirimkan ke Pak Roy itu sepertinya memang tidak ada. Karena untuk peringatan itu pun saya tidak mengetahui kalau BPN itu ada mengirimkan surat ke Pak Roy. Biasanya saya juga mengetahui surat-surat yang masuk ke desa atau ke warga saya, seperti itu. Terima kasih Mbak. Selanjutnya Saudari Nabila, dipersilakan. Saya tinggal di dekat lokasi tanah tersebut, Pak. Dan dari dulu saya juga tahu kalau misalnya tanah tersebut memang milik Pak Roy. Lalu mengenai surat-surat, saya tidak pernah melihat ada petugas pos ataupun orang BPN yang pernah datang ke lokasi tanah tersebut untuk memberikan surat tersebut kepada Pak Roy ataupun ke RT setempat. Silakan duduk Pak Roy dan Mbak Fitri. Terima kasih Pak. Baik, selamat pagi Pak Roy, Mbak Fitri, Mbak Aulia, dan Ibu Siti. Jadi saya Muhammad Rahman Hafiz Arifin sebagai mediator yang akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya harap para pihak dapat menjaga ketenangan dan dapat saling menghargai. Baik, apakah Mbak Fitri dan Pak Roy bersedia memberikan keterangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan itikat baik? Saya siap mengikuti semua prosedur dan memberikan itikat baik dari saya. Kami bersedia Pak karena ini menyangkut tanah milik Bapak saya sendiri dan kami ingin kejelasan dari masalah ini. Oke, terima kasih. Baik, dari pihak BPN apakah bersedia mengikuti mediasi dengan itikat baik? Kami dari pihak BPN bersedia mengikuti proses ini dengan itikat baik. Baik, terima kasih. Perkara ini bermula dari pemasangan pelang bertuliskan tanah ini milik negara pada sebidang tanah yang diklaim oleh Pak Roy. Pemasangan dilakukan oleh pihak BPN dengan alasan bahwa tanah tersebut tidak terawat dalam jangka waktu tertentu dan telah dikirimkan 3 kali surat peringatan kepada Pak Roy, namun tidak ada respon. Di sisi lain, Pak Roy dan Mbak Fitri menyatakan tidak pernah menerima surat-surat tersebut atau surat tidak sampai ke alamat yang benar. Betul Pak, dari awal itu Bapak saya itu tidak tahu kalau ada surat. Kalau udah tahu, pasti kami urus. Masa tanah milik sendiri mau dibiarkan menjadi tanah milik negara? Saya bersumpah Pak, tidak pernah saya mendapatkan surat panggilan tersebut. Kalaupun saya dapat, nggak mungkin saya mengabaikan surat panggilan tersebut. Kami dari pihak BPN telah mengikuti prosedur. Surat ini dikirimkan sudah 3 kali dalam kurun waktu tertentu. Dan secara administrasi kami sudah dianggap melakukan pemberitahuan, namun sayangnya belum ada tanggapan dari Pak Roy. Jadi, inti permasalahannya bukan hanya soal bukti kepemilikan, tetapi juga keabsahan prosedur pemberitahuan. Pihak BPN mengklaim sudah mengirim surat, sedangkan Pak Roy dan Mbak Fitri menyatakan tidak pernah menerima. Apakah ada bukti pengiriman atau tanda terima dari pihak BPN? Kami memiliki catatan pengiriman surat, tapi memang tidak ada tanda terima pribadi karena dikirim melalui pos biasa bukan surat tercatat. Nah itu masalahnya Pak, kalau suratnya tercatat kemungkinan kami sudah menerimanya. Tapi bisa jadi kalau suratnya itu hilang atau salah alamat. Dan jangan sampai warga seperti kami ini kehilangan tanah akibat dari masalah kelemahan administrasi. Baik, itu poin penting saya akan mencatat sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, bagaimana dengan status tanah dan pelang yang sudah terpasang? Untuk sementara, status tanah ini memang dianggap sebagai tanah negara, sesuai prosedur. Namun, karena ada sanggahan dari Pak Roy sendiri, dan adanya ketidaktahuan yang tidak disengaja, kami membuka peluang untuk mediasi ini. Baik, dari keterangan saksi dan pihak terkait, terlihat bahwa ada kelemahan prosedur. Ibu Siti, apakah dari pihak BPN bisa mempertimbangkan hal ini sebagai dasar untuk meninjau kembali status ulang tanah?
Pada prinsipnya, kami mengakui bahwa prosedur pengiriman surat biasa memang beresiko surat tersebut tidak sampai kepada tujuan. Untuk kasus ini, kami bersedia menangguhkan status tanah sebagai tanah negara dengan syarat Pak Roy mengurus legalitas secara resmi. Betul Pak, dan kami sarankan Pak Roy untuk mengikuti program PTSL serta melengkapi dokumen seperti surat keterangan dari desa dan saksi. Untuk masalah surat peringatan yang tidak sampai itu akan kami catat sebagai catatan perbaikan prosedur ke depannya. Kalau begitu, bagaimana Bu dengan plang yang bertulisan tanahnya milik negara? Untuk sementara, plang tersebut bisa kami turunkan selama 3 hari kerja. Dan kami ganti dengan plang yang bertulisan tanah dalam proses mediasi atau pengakuan hak sampai ada keputusan final dari mediasi ini. Kalau begitu, saya bakal mengikuti prosesnya. Baik, ini sudah menjadi titik awal yang bagus. Dan setelah saya juga mendengar keterangan dari pihak saksi, kita akan lanjutkan ke tahap penyusunan kesepakatan. Namun untuk sementara saya minta untuk Pak Roy dan Mbak Fitri dan para pejabat BPN keluar sebentar agar saya bisa membuatkan pertimbangan yang adil untuk kedua belah pihak. Terima kasih. Silakan dulu Pak Roy dan Mbak Fitri. Baik Pak Roy dan Mbak Fitri, kami sudah berdiskusi dan merumuskan beberapa poin kesepakatan. Saya akan membacakannya secara perlahan. Iya Pak, semoga ada jalan keluarnya. Baik Pak, kami siap mendengar. Baik, berikut hasil mediasi yang saya usulkan untuk kedua belah pihak pertimbangkan dan akan saya bacakan. Kesepakatan mediasi Pasal 1, status tanah sementara. Plang tanah ini milik negara akan diturunkan dalam waktu 3 hari kerja. Sebagai gantinya akan dipasang plang tanah dalam proses mediasi atau pengakuan hak sampai proses selesai. Pasal 2, kewajiban Pak Roy. Poin A, Pak Roy wajib mengikuti program PTSL tahun ini. Poin B, biaya administrasi sebesar 500.000 akan dibantu sebagian oleh desa, sisanya ditanggung Pak Roy. Poin C, Pak Roy wajib mulai merawat tanah dalam waktu 1 bulan. Poin D, melengkapi berkas seperti KTP, bukti PBB, surat keterangan dari RT, dan pernyataan dari tetangga. Pasal 3, kewajiban BPN. Poin A, BPN akan melakukan pengukuran ulang dalam 2 minggu setelah berkas lengkap. Poin B, memproses sertifikat hak milik atas nama Pak Roy sesuai prosedur PTSL. Poin C, menjamin tidak ada pihak lain yang diberi hak atas tanah tersebut selama proses berlangsung. Pasal 4, peran saksi. Bu Mei dan Nabila akan menjadi saksi penguasaan fisik tanah dan membantu proses administrasi. Pasal 5, jangka waktu. Proses ditargetkan selesai maksimal 8 bulan. Jika kewajiban tidak dipenuhi, status tanah dapat kembali ditinjau sebagai tanah negara. Apakah semua pihak dapat menerima kesepakatan ini? Saya menerima Pak, dan saya pastikan saya akan mengurus tanah ini sebaik mungkin.
Saya juga menerima Pak, tapi untuk persoalan biaya, apakah hanya 500.000? Kami hanya ingin meminta kejelasan itu saja. Benar Mbak, ini bentuk itikat baik dari kami. Karena Pak Roy sudah membayar pajak dan ada pengakuan dari saksi warga, jadi kami berniat memberikan keringanan atas dasar tersebut. Biasanya biaya bisa lebih besar, tapi dalam kasus ini sebagian dibantu melalui program, jadi ini sudah disesuaikan agar lebih ringan. Baik, kalau begitu kami setuju. Terima kasih buat Bu Siti juga Mbak Aulia. Saya pastikan saya juga akan menjalankan kewajiban saya sebaik mungkin. Baik, silakan ditandatangani kesepakatannya. Ini ditandatangani di sebelah sini ya Pak. Baik. Syukurlah sudah ada jalan keluarnya. Untuk lanjutannya, kalau ada apa-apa akan saya baca di tugas di lapangan ya Pak. Ya Pak Roy, kalau membutuhkan hasil lebih lanjut lagi, kami juga siap membantu. Baik, dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka mediasi dinyatakan selesai dan berhasil. Terima kasih atas kerjasama semua pihak. Baik, semoga prosesnya lancar ya Pak Roy dan Mbak Fitri. Terima kasih ya Pak, Bu. Selama prosesnya ini, maaf kalau saya sempat emosi. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita sudah sepakat. Mediasi pun berakhir dengan kesepakatan, lalu beberapa hari kemudian plang tanah ini milik negara diturunkan oleh pihak BPN. Kini, tanah itu tidak hanya menjadi warisan tetapi juga bukti bahwa hak bisa diperjuangkan melalui cara yang benar.